Petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Disub, serta Dinas Kesehatan melakukan operasi penerapan protokol kesehatan di sejumlah wilayah di Kota Malang. Dalam operasi ini, petugas menjaring puluhan warga yang tidak menggunakan masker. Petugas juga melakukan tes swab antigen secara acak di tempat tersebut. Seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 varian baru Omikron di Kota Malang, Pemkot Malang kembali memperketat penerapan protokol kesehatan. Selasa malam puluhan petugas gabungan melakukan operasi protokol kesehatan di sejumlah kawasan di Kota Malang. Sebelum melakukan operasi keliling di sejumlah lokasi di Kota Malang, terlebih dahulu dilakukan apel bersama pembagian personil di halaman kantor Bali Kota Malang. Usai melakukan apel bersama, petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan berkeliling dengan menyasar lokasi yang menjadi lokasi tempat berkumpulnya orang serta kafe yang buka di atas jam malam yang ditetapkan. Handi Prianto, PLT Kasatpol PP Kota Malang mengatakan bahwa operasi ini dilakukan mengingat status Kota Malang naik ke level 2 PPKM. Operasi ini menyasar tempat yang terindikasi terjadi kerumunan. Sementara dalam operasi protokol kesehatan ini, puluhan warga berhasil dijaring petugas karena melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker. Warga yang terjaring ini oleh petugas didata dan akan mengikuti sidang pelanggaran tipiring dan dikenai sanksi. Selain berhasil menjaring puluhan warga yang melanggar protokol kesehatan, pada operasi ini petugas dari Dinas Kesehatan juga melakukan swab antigen secara acak kepada warga. Dari swab antigen acak tersebut, semua dinyatakan negatif COVID-19. Operasi protokol kesehatan akan terus dilakukan guna mencegah persebaran COVID-19 varian baru Omikron di Kota Malang. Kita lakukan operasi gabungan dimulai malam hari ini, akan kita lakukan secara berkala nanti untuk mendatangi lokasi-lokasi yang terindikasi ada kerumunan. Kemudian malam ini kita juga bawa tim medis yang akan melakukan cek antigen secara acak ke lokasi-lokasi yang kita datangi. Mudah-mudahan upaya ini untuk meminimalisir penyebaran dan meningkatnya COVID Omikron di Kota Malang. PPNS sudah kita libatkan 2, manakala ada terjadi pelanggaran di lapangan, langsung kita tipiring. Seperti apa Pak? Pelanggaran seperti apa? Bisa nanti pelanggaran operasional jam malam, bisa kemudian ada kerumunan yang terlalu besar, ada berbagai hal yang bisa yang menjadi ranah pidana dari PPNS. Berapa banyak personel yang dilibatkan Pak malam ini Pak? Kurang lebih 100 ya malam ini, gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, Disub, Dinkes, kemudian Kesbang. Malam ini kita bagi 2 tim, satu ke pusat kota dan utara, satu di sisi selatan. Simon Alfredo melaporkan. Menjelang Tahun Baru Imlek 2022, umat Tridharma di Kota Malang melakukan ritual sembahyang mengantar para dewa ke surga. Ritual sembahyang mengantar para dewa ke surga dilakukan agar para dewa melaporkan perbuatan manusia selama di bumi. Ritual sembahyang mengantarkan para dewa ke surga atau Zauzen yang dilakukan oleh umat Tridharma yakni Buddha, Tao dan Konghucu di Kota Malang berlangsung di Kelenteng Enangkyong, Kota Malang. Ritual sembahyang ini diikuti oleh seluruh umat Tridharma di Kota Malang. Sembahyang Zauzen merupakan ritual yang dilakukan seminggu sebelum Tahun Baru Imlek. Umat dari 3 agama tersebut melakukan ritual persembahyangan di 18 altar dewa yang ada di Kelenteng. Herman Subianto, salah satu pemuka agama Kelenteng Enangkyong Malang, mengatakan ritual ini untuk mengantarkan para dewa atau yang suci ke surga untuk melakukan rapat. Para dewa akan melaporkan perbuatan manusia, baik itu perbuatan baik atau buruk selama di muka bumi. Setelah selama seminggu melakukan rapat, para dewa atau yang suci baru akan kembali ke muka bumi pada Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 1 Februari 2022 mendatang. Sementara, selain ritual persembahyangan mengantar para dewa ke surga, pengurus yayasan akan melakukan pembersihan patung dewa yang ada di Kelenteng Enangkyong, Kota Malang. Menjelang Imlek, itu biasanya kita tuh seminggu sebelumnya, seperti ini hari ya, tanggal 24 bulan 12 Imlek ya. Itu kita mesti sembahyang terakhir untuk mengantarkan para dewa kembali melaporkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Ya kita namakan Sungsen. Berarti ini hari Sungsen. Sungsen itu mengantarkan para dewa ke tempat Tuhan Yang Maha Esa untuk melaporkan insani ya, perbuatannya,
kebajikannya bagaimana itu, ya, itu mereka merapikan. Habis gitu terus tadi sesudah itu kita bersih-bersih. Nanti sebentar lagi mereka ini bersih-bersih ruangan altar, semua altar. Ya, pertama altar utama di muka kita bersihkan ya. Tadi para dewa kinsin ya namanya itu, dewa patungnya itu kinsin kita turunkan semua, kita bersihkan, cuci sama dimandiin. Kita dimandiin air kembang gitu. Habis gitu bersih semua kita kembalikan. Juga nanti selanjutnya tiap ruangan juga gitu untuk menyambut Hari Raya Imlek ini. Simon Alfredo melaporkan. Cenderung menurunnya permintaan dan ketersediaan stok sayuran yang masih melimpah berdampak pada turunnya harga jual sayuran. Faktor cuaca juga mempengaruhi harga dan kualitas sayuran di pasaran. Salah satunya kubis yang turun dan dijual di kisaran Rp1.000 per kilogram di tingkat petani. Turunnya harga sebagian besar sayur ini sudah berlangsung sejak beberapa minggu yang lalu. Turunnya harga ini diduga akibat turunnya permintaan pasar, sementara stok sayuran masih cukup melimpah di tingkat petani, terlebih saat ini cukup banyak petani panen kubis di banyak tempat. Kondisi ini tentu saja merugikan petani karena beberapa jenis sayuran mengalami penurunan yang cukup drastis dengan harga jual rendah. Salah satunya kubis yang dihargai Rp1.000 per kilogram jauh dari harga sebelum tahun baru yang mencapai Rp7.000-an per kilogram. Tidak hanya kubis, sayuran jenis sawi pun mengalami penurunan harga yang tidak jauh berbeda. Padahal, biaya yang sudah dikeluarkan petani semakin besar untuk pupuk dan obat-obatan. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, naik dan turunnya harga sayur karena mengikuti harga pasar. Tetapi saat ini, turunnya harga lebih cenderung akibat permintaan yang turun sehingga stok cukup melimpah dan hasil panen tidak terserap sepenuhnya. Di lahan pertanian di kawasan Ngantang, terlihat petani sedang melakukan panen kubis walaupun harga jual sedang turun drastis. Sehingga dipastikan petani mengalami kerugian akibat harga jual tidak bisa menutupi biaya operasional. Tidak hanya itu, akibat faktor cuaca, kubis dan sawi juga banyak mengalami kerusakan. Gimana untuk harga kubis saat ini? Hancur, Hah? pasar menurun. Permintaan apa yang turun? Ya pasarnya itu nggak ada yang beli. Oh iya, berarti permintaan menurun ya. Iya. Sejak kapan ini harga turunnya? Sudah 1 bulan. 1 bulan ya? 1 bulanan ya. Sebelumnya harga berapa ini sebelumnya? Pernah mencapai 6.000. Pas kapan itu? Ya bulan 12-an kemarin. Sebelum tahun baru ya? Sekarang anjlok betul ya? Berarti Anjlok bukan betul. panen raya sekarang, bukan ya? Bukan, karena pasarnya menurun sekarang. Pembeli ya menurun ya? Pembelinya menurun. Untuk hasil ini ya cuaca gimana? Pengaruh cuaca? Pengaruh cuaca sangat buruk kalau sekarang. Tanaman tidak bisa baik. Hasil panen ini berkurang berapa persen sebetulnya kalau dilihat-lihat? Ya bisa sampai 50%-an lah. 50%-an ya? Ya. Untuk harga 1.000 itu gimana untuk obat-obatannya nih? Tetap bertahan lah. Bertahannya. Tapi jelas rugi ya kalau 1.000. Ya rugi tapi ya tetap bertahan. Bertahan aja. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Akibat terkendala cuaca dan stok tomat siap panen di tingkat petani masih relatif banyak, harga jual tomat masih baik di tingkat petani. Saat ini harga tomat berada di kisaran Rp10.000 per kilogram. Dengan harga tersebut, para petani sedikit bisa bernapas lega karena modal tanam bisa kembali. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian di kawasan Purworejo, Ngantang, Kabupaten Malang. Para petani banyak yang menanam berbagai jenis sayuran selain bawang merah. Salah satunya adalah tomat. Sudah sejak hampir 1 bulanan, harga tomat masih bertahan dan relatif bagus di tingkat petani, berbeda dengan jenis tanaman sayuran lainnya. Saat ini harga tomat di tingkat petani dijual di kisaran 10 ribuan per kilogram dan sudah termasuk kategori harga yang bagus bagi para petani karena modal penanaman bisa dipastikan akan kembali. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, bertahannya harga jual tomat ini diduga akibat terkendala faktor cuaca, sehingga stok tomat terbatas di tingkat petani sementara permintaan naik. Di lahan pertanian terlihat petani sedang melakukan panen tomat yang dibeli dari petani 10 ribuan per kilogram dan dijual ke pasar di kisaran harga 13 ribuan per kilogramnya. Di tingkat petani, stok tomat siap panen semakin berkurang. Gimana untuk harga tomat saat ini Pak? Dengar tinggi ya? Ya, lumayan. Berapa? 10.000. 10.000 di tingkat petani ya? Ya, Sudah sejak berapa lama Pak? kira-kira 1 bulan. 1 bulan. Pak, mungkin naiknya kenapa? Faktor apa Pak? Apa Ya kalau gitu nggak naik ya, bahan-bahan Oh, bukan. semuanya
Bukan kenapa naik, apa harganya, apa nggak ada yang panen lagi Pak? Ya, ini kan musim hujan, Hah? banyak yang kena banjir. Oh, banyak yang gagal, Ya, gagal panen berarti Pak ya? Ya, Pak, kalau kondisi musim kayak gini berkurang berapa persen hasil panen Pak? ya kira-kira 30%. 30%-an Pak? Iya. Pak, dengan harga obat-obatan yang semakin mahal sekarang, untuk harga jual 10.000 gimana, masih anu? Ya standar aja, nggak terlalu mahal, ya standar. Maksudnya dengan harga obat-obatan segitu masih ada keuntungan? Masih lumayan? Ya ada keuntungan. Masih ada Pak, yang penting di harga. Tapi kalau 10.000 ke bawah gimana harganya? Untuk rugi. Oh, rugi Pak ya? Rugi, ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Akibat banyak kubangan air hujan, pengguna jalan dihimbau untuk lebih waspada ketika melintasi jalan penghubung Kabupaten Malang menuju Blitar. Kerusakan jalan ini di banyak titik semakin parah ketika musim penghujan dan menunggu perbaikan. Beginilah yang terlihat di jalan penghubung Kabupaten Malang menuju Blitar. Jalan penghubung ini sudah mengalami kerusakan di banyak titik sampai mendekati perbatasan. Memasuki puncak penghujan antara bulan Januari sampai Februari, kerusakan jalan ini semakin parah karena diduga akibat beratnya beban kendaraan yang melintas serta curah hujan tinggi. Jalan penghubung ini menjadi jalan utama perlintasan truk bermuatan berat seperti pasir dan batu sehingga jalan banyak turun dan bergelombang parah. Menurut salah seorang warga menjelaskan, pada musim penghujan jalan semakin sulit dilintasi karena banyak kubangan air dan bergelombang parah. Terlebih jalan menanjak dan menurun tajam sehingga harus ekstra berhati-hati. Di lokasi terlihat ramainya aktivitas kendaraan yang melintas baik roda 2, roda 4 maupun truk berat setiap hari mulai pagi sampai pagi kembali. Banyak pihak berharap jalan penghubung ini bisa segera tuntas perbaikan agar aktivitas pengguna jalan bisa lebih aman dan juga lancar baik siang maupun malam hari. Yang berlubang masih banyak Pak ya? Masih banyak. Heeh. Sampai Gresik sana. Ada Gresik sana. Iya. Berapa kilo Pak kalau dari sini, dari mulai tikungan sini? Sini 5 kilo. 5 kiloan Pak ya? Ini karena penghujan atau berat beban kendaraan? Pasalnya ini, Iya. angkutan batu ini, pasir batu. Itu setiap hari Pak ya? Iya, tiap hari. Banyak betul. Ya terus, Jalan nggak kuat akhirnya. nggak kuat aku. Nggak kuat. Jadi perbaikan hanya baru sampai sini aja ya? Iya sampai sini. Sisanya berapa masih? Hah? Sisanya masih parah ya? Wah, masih parah. Yang sebelah sana itu. Yang melintas malam masih ada ya? Terus, seperti motor batu itu terus. Terus. Jam 2, jam 3 baru berangkat. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Berawal dari kebutuhan es batu untuk menyimpan ikan, kelompok nelayan Kondang Merak Kabupaten Malang membuat lemari pendingin untuk membuat es dengan memanfaatkan tenaga surya. Hal ini dilakukan lantaran kampung nelayan Kondang Merak belum teraliri listrik. Sebanyak 28 kepala keluarga menggantungkan sepenuhnya penghasilan mereka dari hasil laut. Setiap hari, setiap nelayan yang ada di pantai ini mampu menangkap hingga 40 kg ikan segar. Jika musim panen tiba, jumlah tangkapan ikan nelayan melonjak hingga 500 kg per hari. Ada 42 nelayan di pantai Kondang Merak yang tergabung dalam kelompok nelayan Bina Karya Mina. Jenis ikan tangkapan para nelayan Kondang Merak yakni ikan dengan nilai jual tinggi seperti kakap, kerapu, tenggiri, dan lobster. Hasil tangkapan ikan para nelayan dijual ke pengepul maupun ke rumah makan yang tersebar di sepanjang pantai Kondang Merak. Namun tak setiap hari hasil tangkapan nelayan mampu terserap pasar. Sisanya para nelayan harus menyimpan ikan ke dalam kotak yang diberi es batu. Setiap hari satu nelayan membutuhkan hingga 25 bungkus es batu. Ketersediaan es untuk menyimpan ikan menjadi masalah tersendiri bagi para nelayan. Mereka tak bisa membuat es sendiri, lantaran tak ada freezer untuk membuatnya. Pasalnya, kampung nelayan Kondang Merak hingga kini belum teraliri listrik. Untuk mencari es, para nelayan harus membeli sejauh 30 hingga 40 km. Jika tidak mendapatkan es, ikan hasil tangkapan nelayan bisa rusak. Para nelayan mengaku dalam sehari pernah membuang 40 kg ikan senilai hampir 2 juta rupiah, lantaran tak mendapatkan es untuk mengawetkan. Ikan tersebut terpaksa dibuang lantaran kondisinya rusak. Berawal dari kebutuhan tersebut, kelompok nelayan dan komunitas sahabat alam pun membuat fasilitas pendingin untuk membuat es dengan menggunakan tenaga matahari. Setiap hari, fasilitas ini mampu membuat 40 hingga 80 plastik es untuk kebutuhan nelayan. Meski belum mampu mencukupi semua kebutuhan es nelayan, fasilitas ini mampu mengurangi resiko kerugian nelayan akibat kerusakan ikan.
mengurangi beban. Dari kalau sana kan ongkos bensin ada, kalau sini kan tinggal bayar, ambil gitu aja. Tapi belum mencukupi. Kayaknya kalau semua orang ambil es di kulkas ini belum bisa, belum cukup lah intinya. Bu, kalau dulu sebelum ada fasilitas di sini, Ibu harus cari es berapa jauh di daerah mana? Di Sendang Biru. Itu kan kalau bensin, solar lebih dari 10 liter ya, gitu. Jadi sekarang lebih dekat. Lebih gitu, dekat, Bu. iya. Bu, dulu kalau misalkan nggak dapat es, gimana Bu ikan-ikannya Bu? Wah, harus dapat Pak. Ya cari lagi tempat yang lain lagi, yang lebih jauh ya nggak apa-apa. Ada yang cari ke Bantor juga bisa, ke Sumber Manjeng ya juga pernah sering. Pokoknya yang penting dapat ikan. Ada esnya ikan itu harus Sangat banyak diperlukan. ya, sangat diperlukan sekali. Fasilitas tenaga surya ini berdiri sejak sepekan lalu. Saat ini tenaga listrik yang dihasilkan panel surya ini baru mencapai 3.400 watt sehari. Daya tersebut baru cukup digunakan untuk energi 2 lemari pendingin. Rencananya, nelayan akan menambah panel surya dan lemari pendingin untuk memperbanyak produksi es. Selain menambahkan panel surya untuk lemari pendingin, rencananya nelayan juga akan menambahkan panel surya untuk mencukupi kebutuhan listrik sendiri. Pasalnya, banyak juga nelayan yang membudidayakan lobster dan membutuhkan listrik untuk menggerakkan dinamo air di tempat budidaya lobster tersebut. Kita itu berusaha mengurai akar masalah. Nah, selama ini kan akar masalahnya apa sih di nelayan? Salah satunya yaitu adalah di penyimpanan ikan. Jadi terus habis itu ya salah satunya adalah es batu tadi. Karena es batu ini bagi nelayan itu kan sangat vital. Nah, ketika es batunya saja telat, otomatis nelayan ini komoditas hasil tangkapnya itu juga bisa rusak. Misalnya ketika dikirim atau mungkin dia mau dijual kembali secara warung. Nah, ketika kita bicara akar masalahnya adalah penyimpanan membutuhkan es batu, kita berpikir adalah istilahnya kita harus punya freezer. Tapi masalahnya adalah nelayan Kondang Merak itu adalah masyarakat enklave di dalam hutan lindung, di mana listrik aja nggak masuk sampai sini. Biasanya seperti itu. Simon Alfredo melaporkan.